Nabi walakinnahum la yajibun, tapi mereka tidak mampu menjawabnya. Hadirin hadirat, kejadian itu mengingatkan para sahabat kepada kejadian di Makkah Al-Mukarramah di saat sang Nabi bersujud dan Abu Jahal berkata kepada Umayyah dan Utbah dan beberapa lagi, siapa di antara kita yang berani menumpahkan kotoran unta saat dia bersujud? Maka semuanya terdiam, tinggal Abu Jahal membawa kotoran unta dari pejagalan dan isi perut unta dan menumpahkannya saat sang Nabi bersujud, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak menertawakan itu, dan Rasul tidak bergerak dari sujudnya. Keluarlah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, saya menangis melihat ayahnya diperbuat demikian dan mendudukkan dan membersihkan kotoran unta dari punggung ayahnya, dan sang Nabi tidak bergerak dari sujudnya ke Hadratullah. Saat beliau bersujud tidak terganggu dengan tumpahan najis dan kotoran unta yang ditumpahkan di punggungnya. Para sahabat mengingat kejadian itu seraya berkata, semua yang terbahak-bahak di saat kejadian itu, kami melihat bangkai mereka bergelimpangan di medan Badar. Abu Lahab, Utbah, Umayyah dan lainnya, semua yang terbahak-bahak dalam kejadian itu, kami menyaksikan Rasul berkata kepada mereka, ama wajadtum ala rabbikum haqqa, bukankah kalian telah temukan janji Allah itu benar? Sungguh aku telah menemukan janji Allah itu benar. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keagungan perjuangan pertama Ahlul Badar. Kejadian ini disebut Badar Al-Kubra. Kejadiannya pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemuliaan dan semangat mereka tidak padam di medan Badar. Mereka yang wafat maka wafat, dan yang lainnya terus meneruskan perjuangan bersama sang Nabi, terus berdakwah dan berdakwah sampai mereka meneruskan perjuangan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Di antara mereka ada yang Ahlul Badar, diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi kaum pemberontak di wilayah Hadramaut di Yaman. Di saat itu kaum Ahlul Badar keluar dari Madinatul Munawwarah dengan pasukan kuda. Beberapa di antara mereka, maksudnya yang tidak wafat di medan Badar, tapi mereka hadir di perang Badar, mereka disebut Ahlul Badar. Mereka ikut menuju wilayah Yaman dan Hadramaut, dan mereka sampai di kota Tarim, kota yang membela Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang meminta bantuan karena terdesaknya mereka oleh pemberontak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di kota Tarim Hadramaut terdapat disebut Jabal Khailah, Gunung Kuda. Karena dari situlah disebut Gunung Kuda, karena dari situlah turunnya pasukan Ahlul Badar dari Madinatul Munawwarah untuk membantu perjuangan mereka di Tarim Hadramaut. Dan tidak lama di antara mereka wafat sebagai syahid. Mereka dimakamkan di pekuburan Zambal di Tarim. Tidak lama kemudian ternyata Allah tidak membiarkan semangat mereka padam begitu saja, tapi gemar dari jasad Ahlul Badar mengundang Hadratul Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa, untuk hijrah ke Hadramaut. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nabi hijrah ke Hadramaut hingga di kota Tarim. Hingga disitulah munculnya dan terus semakin meluasnya para ulama dan para salihin dan para wali Allah di kota Tarim. Mereka mulailah oleh Imam Ali bin Alwi Khalid Qasir meminta dikuburkan di sebelah Ahlul Badar. Mulai kedua, ketiga, hingga kini sudah puluhan ribu para ulama yang dimakamkan di pekuburan Zambal berdampingan dengan Ahlul Badar.
kota Tarim didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Allah, jadikanlah kota Tarim itu tumbuhnya para ulama dan para salihin darinya bagaikan tumbuhnya rumput dengan lebatnya di saat musim hujan. Dan dari sejak itu kota Tarim dipenuhi para wali dan para salihin dan para ulama. Demikian hadirin hadirat, gema dari semangat Ahlul Badar ini tidak padam sampai di situ, karena dari Tarim Hadramaut inilah keluar para dai Allah sampai ke Gujarat, sampai ke Pulau Jawa, dan mereka lah 9 wali datang dari kota Tarim Hadramaut. Mereka menuntut ilmu dan memang warga negara sana ke Gujarat, ke India, dan sampai ke Indonesia. Sampailah kepada kita gema perjuangan Ahlul Badar Al-Kubra. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat perjuangan mereka. Mereka telah wafat, tapi ingat cahaya semangat mereka diabadikan oleh Allah. Hingga Hadramaut terang-terang dengan para salihin sampai Pulau Jawa penuh dengan kemuliaan. Ini berkat semangat Ahlul Badar Al-Kubra yang salah satu panjinya, benderanya dipegang oleh kaum Ansar, dan bendera satunya dipegang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mereka memiliki kemuliaan itu tentunya diawali dari kebangkitan Sayyidina Muhammad SAW, sahibul risalah, matahari kemuliaan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi panutan tunggal bagi seluruh hamba-hamba yang mukmin. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa dan ruh kita ini tidak dipisahkan dari mencintai Ahlul Badar. Ya Rahman ya Rahim, pasukan agung yang padanya Khulafaur Rasyidin, pasukan mulia 313 jiwa membawa semangat. Mereka Ahlul Tawadu wa Ahlul Khusyuk. Mereka melewati Ramadan dengan membela sang Nabi. Yang mereka inginkan adalah menggembirakan Rasulullah. La'alla Allah yurika minna ma taqarru bihi 'ainu. Semoga Allah menunjuki kami untuk menggembirakan hatimu ya Rasulullah. Demikian ucapan mereka Ahlul Badar. Yang mereka inginkan kegembiraan di hati Sayyidina Muhammad, walaupun dengan harta dan nyawanya, barangkali dengan itu bisa menggembirakanmu ya Rasulullah. Demikian jiwa Ahlul Badar hadirin hadirat. Demikian cinta mereka pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Kenalilah keadaan para sahabat, kenalilah cinta mereka. Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membangkitkan demi keberkahan Ahlul Badar, bangkitkan semangat pemuda-pemudi